Penetapan pemenang 1 April 2022. Pengumuman pemenang 1 April. Masa sanggah 1 April sampai dengan 6 April. SPBJ surat penunjukan penyedia barang dan jasa 7 April sampai 8 April. Kemudian penandatangan kontrak 11 April sampai 15 April. Ini yang tertera di LPSE. Kemudian tolong digarisbawahi bahwa SPBJ di LPSE tadi tanggal 7 April 2022 kami menerima SPBJ ini tanggal 11 April 2022. Di waktu yang bersamaan kami juga mendapatkan undangan PCM. PCM ini Pre-Construction Meeting pada tanggal 11 April juga, akan tetapi dilaksanakan pada tanggal 14 April. PCM ini sebenarnya dilaksanakan setelah penandatangan kontrak. Akan tetapi dari BPK meminta dilaksanakan pada tanggal 14 April. Kemudian terkait SPBJ yang isinya mencantumkan surat perjanjian paling lambat 14 hari kerja setelah diterbitkan SPBJ, kami setelah itu membuat jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan kami terbit tanggal 18 April, kemudian kami serahkan kepada pihak terkait. Terhitung 14 hari, seharusnya paling lambat kontrak akan jatuh pada tanggal 29 April. Paling lambat itu ya, 29 April. Kami berharap dan menunggu info dari BPK, akan tetapi sampai tanggal tersebut tidak ada info. Kemudian ada PPK yang lama itu mengkonfirmasi ke staf kami bahwa kontraknya nanti akan ditandatangani oleh PPK yang baru melalui pesan WhatsApp. Sampai dengan tanggal 29 April kami tidak mendapatkan informasi terkait kelanjutan penandatangan kontrak. Maka kami menganggap bahwa dinas terkait sangat abai dalam hal ini. Kemudian kami mengadakan rapat internal untuk mengajukan pengunduran diri dan pengunduran diri pun sudah diatur di dalam dokumen lelang. Kemudian tanggal berapa Mas menurut surat itu? Sebentar Pak, nanti saya ini ya. Tanggal 9 Mei staf kami disuruh mengambil kontrak, kemudian untuk ditandatangani. Akan tetapi kontrak tersebut tercantum tanggal 18 April ya. Jadi masa pelaksanaan 180 hari kerja, 180 hari kalender mulai dari terhitung dari 18 April 2022 sampai 14 Oktober 2022. Akan tetapi penandatangan kontrak dilaksanakan, kalaupun jadi dilaksanakan tanggal 9 Mei. Otomatis waktu kami terbuang 21 hari. Sehingga apabila kami cocokkan dengan schedule yang sudah kami buat selama 180 hari, kemungkinan dengan adanya penurunan kontrak, kami pun pasti akan terlambat 21 hari untuk melaksanakannya. Jadi kami berpikir bahwa pasti akan kena denda dengan keterlambatan kami nanti. Belum kontrak saja, kami sudah harus memikirkan berapa denda yang harus kami bayar. Jadi kemudian di tanggal 10 kami berikan surat pengunduran diri
kepada pihak PU ya, pihak terkait. 10 Mei ya? 10 Mei. 10 Mei. Ya, 10 Mei. Mungkin itu uraian kami. Semoga yang hadir di sini bisa memahami dan menilai sendiri siapa yang teledor di sini, siapa yang tidak bisa bekerja di sini. Terkait pengunduran diri dari pihak penyedia, saya karena memang baru 1 bulan di sana, saya tidak mengikuti dari proses lelang dan apapun saya tidak tahu. Bahkan saya kegiatan itu pun tahu pada saat memang saya masuk di PUPR di tanggal 22 April. Saya dilantik. Nilainya berapa, kegiatannya berapa itu, dan CP-nya siapa yang menang, saya masuk tanggal 22 April saya baru tahu karena saya baru masuk tanggal 22 April. Jadi saya sudah membuat kronologis dari beberapa orang yang terlibat pada saat proses pekerjaan tersebut, mulai dari lelang sampai proses yang kontrak. Jadi kebetulan juga saya sampaikan tanggal 22 April PPK-nya juga di KPA-nya, Kabitnya, Kepala Bidana juga dilantik bersama-sama dengan saya. Jadi pelantikan tanggal 22 April saya tahunya jam 9 pagi, Pak. Jam 10 pagi saya dilantik. Jadi kalau ada yang suara-suara sumbang apa gitu, pamiku Pak, bukti saksinya, karena beliau telepon saya jam 9 pagi dan saya baru mau mandi kebetulan habis dari lapangan. Jadi jam 10 saya dilantik gitu. Jadi kalau ada suara-suara sumbang ya biarlah Pak, itu mungkin penghilang dosa-dosa saya kalau ada yang mengatakan lain-lain. Jadi ini saya sebutin data dan informasi pekerjaan Pak. Jadi nama paket pekerjaannya yaitu peningkatan ruas jalan lontar Tanjung Seloka, Kecamatan Kolot Barat. Posisi pasnya untuk pekerjaannya di daerah Bangun Rejo. Kebetulan kan saya tidak apa Pak, karena memang saya baru 1 bulan di Bangun Rejo sepanjang 3,5 km. Jadi memang di situ yang paling parah. Kemudian nilai kontraknya itu ada 13 miliar sekian. Kemudian jangka waktu pelaksana 180 hari kalender. Pelaksananya CP Citra Berkah Nusantara, lokasinya di Kecamatan Pulau Laut Barat. Jadi kronologisnya Pokmil dalam hal ini ULP Pokja menetapkan pemenang untuk pekerjaan peningkatan ruas jalan lontar Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Barat atas nama CP Citra Berkah Nusantara. Dengan berita acara penetapan pemenang nomor 009 Pokmil 0011 UKPBJ KTB 2002 tanggal 1 April. Sedangkan masa sanggah sampai tanggal 6 April 2022. Kemudian berdasarkan berita acara tersebut, PPK membuat surat undangan rapat untuk pekerjaan peningkatan ruas jalan lontar Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Barat. Jadi surat undangan itu perihalnya undangan rapat PCM dengan nomor 005-013 PUPR tanggal 11 April. Informasi yang saya dapat, undangan ini sudah dikirimkan ke pihak pelaksana, tapi pada saat acara rapat pihak pelaksana tidak hadir. Yang hadir cuma konsultan perencana, direksi, dan konsultan pengawas pada saat itu. Kemudian informasi PPK yang lama itu tanggal berapa? Tanggal 11 April Pak, tanggal 11 April undangannya, acaranya tanggal 12 April. Jadi undangan dikirim di tanggal 11 April, tanggal 12 April pihak pelaksana tidak datang ke Dinas PUPR. Yang hadir cuma direksi itu dalam hal ini Dinas PUPR, konsultan perencana dan konsultan pengawas. Harusnya sebagai bintangnya harus hadir kontraktor karena dia yang akan di pada saat PCM itu kan kita buka semua perencanaan tuh. Jadi kontraktor akan bertanya lebih lanjut apa yang memang tidak sesuai, apa yang memang bisa dirubah itu pada saat itu. Tapi kontraktor tidak hadir di tanggal 12. Informasi yang saya dapat dari kawan-kawan admin PPK yang lama mencoba menghubungi kontraktor, kontraktor minta dimundurkan di tanggal 14 April. Jadi 14 April itu kontraktor yang meminta perubahan di tanggal 14 April. Jadi di tanggal 14 April, padahal kalau saya dapat informasi katanya di tanggal 11 April itu sebenarnya sudah memang mau membahas terkait kontrak dan segala macam. Tapi karena kontraktor tidak hadir,
Akhirnya tidak jadi untuk dilakukan pembahasan tersebut. Tanggal 4 Enggak, tanggal 14 April mereka datang tapi udah sore. Memang sore Pak datangnya. Tanggal 14 April itu kontraktor datang, maka dilakukan PCM oleh pihak direksi, dalam hal ini PPK yang terdahulu. Kemudian karena memang jadwal penandatanganan kontrak dari UKPBPJ itu tanggal 1 sampai tanggal 18 April dan menyesuaikan dengan kontrak konsultan pengawas, maka kontrak itu disepakati di tanggal 18 April Pak. Akan bertanda tangan di tanggal 18 April karena kita nggak tahu nih ada yang mau dipindah kah atau ada yang apa, nggak tahu gitu. Kita berjalan sesuai dengan apa yang memang jadi tugas dan tanggung jawab pada dinas PUPR. Kemudian pelaksana diminta untuk segera membuat jaminan pelaksanaan sebagai dasar salah satu syarat untuk membuat kontrak. Harusnya kontrak itu datang paling lambat tanggal 18 April karena jadwal kita terakhir penandatanganan kontrak itu tanggal 18 April. Tapi jaminan pelaksanaan itu datangnya tanggal 21 April. Ada tanda terima. Jadi tanda terima kami juga ada. Tanggal 21 April jaminan pelaksanaan baru diterima oleh pihak admin kami Dinas PUPR. Apabila Dinas PUPR memang berniat jahat nih Pak, dari awal harusnya kami tidak memproses lagi kan kontrak itu, karena jaminan pelaksanaan tidak datang di hari terakhir jadwal penandatanganan kontrak. Tapi kawan-kawan di PUPR pada saat itu PPK yang lama mungkin masih mentolerir hal tersebut. Jadi mereka tetap menjadwalkan untuk tetap tanda tangan kontrak. Jadi diproses tetap kontrak tersebut Pak, kontraknya tetap diproses. Kemudian di tanggal 22 pagi sebelum pelantikan PPK sempat bertanda tangan kontrak itu tanpa memang pihak penyedia ada, karena memang merasa bertanggung jawab Pak masih pada saat itu. Jadi di saya ada semua berkasnya. Kemudian tanggal 22 kita pelantikan, Pak Frans pelantikan, pindah, saya juga dipindah ke PUPR. Tanggal 22 Jumat, 23 Sabtu, 24 Minggu, terus 26, 27, 28. Kami mesti harus konsolidasi dulu dong Pak ke dalam. Saya harus, kalau toh misalnya kontrak itu dibatalkan dengan PPK yang baru, harus ada dasar penandatanganan kontrak. Saya harus menunjuk PPK yang baru, harus ada SK Pak Bupati terkait KPA yang baru. Apabila itu tidak ada, kami tidak bisa melakukan penandatanganan kontrak yang baru. Karena itu dasarnya. Tidak ada kami melalaikan, tidak ada kami mau merugikan pihak penyedia. Saya sempat ngobrol, kebetulan memang saya pada saat kita rapat hari Senin, saya rapat Senin siang dengan Pak Adi. Kebetulan Pak Adi Eka sekretaris saya, saya langsung rapat konsolidasi ke dalam. Karena memang ini lokasi, bidang ini memang bidang yang sangat penting sekali, maka harus segera kita isi PLT Kabid. Jadi saya menunjuk Pak Adi Eka sebagai PLT Kepala Bidang. Tapi tetap tidak bisa tanda tangan kontrak dulu Pak, karena tetap harus ada dasar SK KPA-nya beliau. 28 Kasubag Keuangan menyiapkan usulan SK KPA ke Pak Bupati. 27, 28 itu kita menyiapkan sampai saya konsolidasi apa sih permasalahan dan segala macam. Sampai saya bersepakat dengan Pak Adi Eka akan kita panggil kontraktornya Pak, sambil menunggu proses SK itu selesai. Jadi kita akan merencanakan memanggil kontraktornya sebenarnya untuk mengkoordinasikan terkait seperti apa nanti kita ke depannya gitu. Karena semua kan berubah nih Pak direksinya. Tanggal 28 kita serahkan suratnya ke ke dinas ke instansi terkait untuk pembuatan SK KPA. Tanggal 29 itu kita cuti bersama Bapak. Saya
tidak bisa tanda tangan, Pak Adi Eka tidak mungkin tanda tangan kontrak di hari libur di tanggal 29. Kalau kita dianggap melalaikan, mengabaikan di tanggal 29 itu, saya mohon pencerahannya mengabaikannya di mana? Karena tanggal merah. Karena itu cuti bersama sampai di tanggal 8. Tanggal 9 Mei kita masuk kerja. Saya sempat rapat lagi dengan Pak Adi Eka untuk memanggil kontraktornya di hari Selasa tanggal 10. Karena di tanggal 10 itu juga ada rapat untuk tanggal 10 itu ada rencana rapat persiapan penandatanganan kontrak yang pekerjaan mereka yang disediakan. Jadi mereka dapat 2 pekerjaan. Jadi rencana kami tanggal 10 itu sekali yang mereka rapat terkait sejakah, kita juga akan mengkoordinasikan terkait yang lontar Tanjung Seroka. Tetapi sebelum kami panggil bicara, tanggal 10 itu mereka sudah mengirimkan surat pengunduran diri. Saya sempat rapat intern dengan kawan-kawan di dinas bahwa kami akan melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum kita memutuskan menyetujui atau tidak. Sebelum kami melakukan mediasi, beritanya udah ribut duluan Pak di luar. Udah masuk medsos, Facebook, WA, udah namanya tuh udah jelek-jelek semua gitu kan, tanpa mengkonfirmasi yang sebenarnya seperti apa. Ya sudah, kalau sudah bicara hal-hal yang memang tidak ini, oke, kita jalanin. Mereka yang minta mundur kan, bukan saya yang minta mundur atau bukan kami yang minta mundur. Kami koordinasi ke atas, ke Pak Sekda, ke Pak Bupati, kita sepakati untuk dilakukan lelang ulang. Dengan kita menghitung waktu yang tersisa, masih sempatkah pekerjaan ini selesai pada saat lelang dan kita bisa mencairkan DAK tahap 1. Kami juga rapat dengan Pak Sony memperhitungkan kira-kira jadwal itu cukup atau tidak gitu. Dengan memang aturan yang memang berlaku. Jadi kami tidak menyalah-nyalahin misalnya dimepetin apa gitu, enggak. Jadi tetap semuanya memang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan Pak Sekda kita juga rapat, akhirnya memang disepakati kita melakukan lelang ulang karena waktu mencukupi untuk proses lelang itu sampai nanti pencairan tahap 1 DAK ya Juli, sampai di bulan Juli. Mudah-mudahan lelangnya lancar Pak, gak ada yang ganggu-gangguin lagi. Saya tuh sangat sedih gitu, ini semua orang Kota Baru loh. Hari jadi Kota Baru ke-72 malah bikin yang sebenarnya harusnya kita nggak usah kayak gini gitu kan. Tapi ya sudahlah, itu mungkin saya pikir nanti akan jadi sesuatu yang akan jadi pembelajaran kita semua. Nah itu tetap kita lakukan lelang, nanti jadwal lelang biar Pak Sony yang menjelaskan. Kemudian apa yang disampaikan oleh penyedia tadi, bahwa mereka akan merasa dirugikan selama 21 hari kalender dan akan nanti membayar denda. Dalam klausul kontrak disebutkan apabila direksi yang melakukan kesalahan maka dapat diberikan adendum tanpa denda. Jadi kalau misalnya harusnya kontraktor besar paham dong, karena udah beberapa kali kan berkontrak itu. Jadi jangan terus kita rugi nanti 21 hari nanti bayar denda. Enggak, karena di kontrak itu semuanya udah tercantum semua. Pada saat keterlambatan pekerjaan dilakukan atau disebabkan oleh kesalahan pihak direksi, maka dapat diberikan adendum tanpa denda. Dan ini sudah kami bicarakan dengan kawan-kawan di kantor, bahwa kita pasti akan memberikan adendum tanpa denda karena memang kami salah. Ada perubahan struktur organisasi kami di kantor gitu, dan kita kepotong cuti bersama. Artinya bahwa tanggal 18 itu bisa aja mau bukan saklek itu. Enggak, bisa saja Pak sebenarnya, karena jadwal memang sudah dikeluarkan sama UKPBJ. Dan tadi itu kan masih bisa kita koordinasikan lagi, saya bilang gitu kan. Kalau toh misalnya memang pakai PPK yang lama Pak, berkontrak di tanggal di tanggal 29 kan tidak memungkinkan karena kita cuti bersama kan. Nggak apa-apa bertanda tangan di tanggal 9 Mei atau tanggal 10 Mei.
Tapi nanti kita berikan adendum perpanjangan waktu tanpa denda. Itu ada Pak, jelas di kontrak. Kecuali yang denda itu kalau kesalahan dilakukan oleh kontraktornya. Itu yang kita minta denda. Mohon maaf sekali, saya pribadi, kemudian kami Dinas PUPR tidak ada niatan yang memang, oh nanti kita batalkan ini karena yang dapat ini gitu. Mohon maaf Pak, bukan seperti itu tipe saya. Kawan-kawan yang pernah kerjasama dengan saya kayaknya tahu deh saya seperti apa. Kalau saya Pak mau hantu kayak kerja saya nggak masalah, yang penting kerjaannya beres. Iya. Tapi kan ya itu harus saling, kita saling menjaga lah, karena memang kita kan ini sama-sama perlu semua gitu kan. Jadi mohon bapak-bapak, ibu-ibu semua dari anggota dewan, saya juga mohon pencerahan. Kalau misalnya kami dari Dinas PUPR memang ada melakukan kesalahan, kami juga minta maaf. Tapi kami mencoba menjelaskan memang apa yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab kami berdasarkan fakta dan data yang memang sudah kami siapkan gitu. Jadi semuanya udah kami siapkan semua. Mudah-mudahan nanti kami serahkan juga sebagai bahan. Jadi bapak-bapak biar punya pegangan juga terhadap apa yang kami sampaikan. Tapi saya hari ini tidak mau mencari musuh. Saya mau hari ini semuanya kita hadapin dengan kepala dingin, dengan hati yang memang dengan hati yang sudah ikhlas. Kata Pak Reja, beliau bantu saya juga. Makasih Pak Reja. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa mencari satu kata sepakat gitu ya, bukan mencari pembenaran, tapi saya mencoba memberikan apa yang memang menjadi tugas tanggung jawab kami. Terkait dengan rapat waktu BCN itu, kita tidak membahas kapan penentuan kontrak itu, tidak ada itu. Yang dibahas adalah masalah schedule, masalah mobilisasi personil dan hal teknis terkait dengan pelaksanaan. Untuk tanggal penentuan kontrak tanggal 18 itu tidak ada. Itu tanggapan dari kami, dan kami pun pada saat rapat tidak dikasih berita acara. Terima kasih. Jadi kalau rapat yang tanggal 14, karena saya memang belum di PUPR, saya nggak bisa cerita Pak rapatnya seperti apa. Tapi karena di jadwal itu sudah terjadwal Pak, tanggal 1 sampai tanggal 18 April itu penandatanganan kontrak. Harusnya pihak kontraktor juga aktif Pak menanyakan, karena terkait kelanjutan pekerjaan dia. Itu logika gitu kan. Kalau sepengetahuan saya dari informasi kawan-kawan dinas yang saya tanya, karena memang saya nggak tahu ceritanya, sejak tanggal 14 terakhir rapat sampai tanggal 18 itu tidak ada kontak apapun dari pihak penyedia. Baru tanggal 21 April mereka datang menyerahkan jaminan pelaksanaan. 21 April Pak. Padahal jadwal kita berkontrak terakhir tanggal 18 April. Harusnya mereka menyerahkan jaminan tanggal 18 April juga harusnya. Nah itu jadi kalau misalnya memang tidak tahu dan segala macam, ya saya nggak tahu ya, karena memang itu bukan ranah saya di tanggal 14 itu. Nah, tapi karena memang udah ada jadwal dari Pokja bahwa tanggal 1 sampai tanggal 18 itu jadwal berkontrak, harusnya mereka mencari tahu terkait jadwal itu. Nah kemudian tadi yang kata Pak Ketua, kalau tanggal 18 April itu yang berkontrak memang masih PPK yang lama Pak. Kalau tanggal 9 April memang wajib PPK yang baru. Kita harus ada adendum kontrak, karena kan ada perubahan PPK, perubahan KPA. Jadi sebenarnya manis banget tuh kalau kita kemarin tuh duduk bersama dulu, jangan diributin. Itu tanggalnya dimundurin gitu, jangan. Nggak bisa Pak, jadi gini, tanggal 18 itu memang wajib berkontrak dengan PPK yang lama. Iya, karena udah ada jadwal kan itu tuh Pak. Terus karena ganti PPK-nya pindah, tanggal 9 atau tanggal 10 itu harus berkontrak dengan PPK yang baru, di adendum kontraknya. Apa tanggalnya nggak di adendum juga?
Nggak bisa Pak, karena kan SK-nya keluar tanggal 10 Mei. Kan kita berdasarkan SK. Tapi tadi memang kan semuanya masih bisa dibicarakan, karena memang itu ada, karena mungkin keteledoran dinas gitu ya, keteledoran Pemda, ya kita kasih adendum tanpa denda. Solusinya. Iya. Dan itu sudah kami bicarakan gitu. Tapi karena mereka kontraktor sudah menyerahkan surat pengunduran diri, kami harus ngambil langkah cepat Pak untuk menyelamatkan DAK, dan memang itu jalan akses satu-satunya masyarakat ya, karena jalan pulang. Iya. Itu mungkin Terkait penentuan tanggal 18 April itu tidak ada Pak. Itu aja yang saya garis bawahi. Di berita acara waktu rapat tidak ada yang namanya menentukan tanggal 18 April. Terima kasih. Oh, 18 April itu maksudnya kontrak ya? Seperti yang disampaikan Ibu tadi, sudah dijadwalkan tanggal 18 April itu nggak ada. Nggak ada itu. Terima kasih. ada PPTK Pak, ada PPTK yang hadir, dia ikut rapat ya, ada tanggal pada kemarin-kemarinnya itu, bahwa memang disepakati kontrak itu mundur di tanggal 18 April karena menyesuaikan dengan kontrak konsultan pengawas, dan itu informasinya sudah disepakati pada saat rapat. Kemudian tanggal 18 April Pak Frans bertanda tangan sebagai PPK yang terdahulu. Kemudian tanggal 9 Mei, tanggal 10 Mei itu harusnya Pak Adi Eka yang bertanda tangan di kontrak Pak, mengadendum kontrak yang sudah ditandatanganin sama Pak Frans. Karena tidak boleh Pak Frans tidak tanda tangan gitu kan, karena pada saat penetapan lelang Pak Frans jadi KPA-nya. Jadi harus tetap tanda tangan di tanggal 18 April dulu Pak. Karena pada saat Oke Bu Tuti, sekarang itu 18 April ditandatangani oleh Pak Frans. Kenapa setelah tanggal 18 April itu nggak diajukan ke kontraktor? Nah, Kontrak itu apa alasannya? tanggal 22 Mei Pak Frans itu pindah Pak. Jadi Nggak kan ada waktu 18, 19, 20, 21 ada 3 hari tuh. Jadi tanggal 22 Pak Frans pindah, itu informasinya Pak Frans langsung menghubungi ke pihak penyedia untuk ke kantor tanda tangan kontrak. Nah jadi saya memang tanggal 23 itu tanggal 27 ya. 27 Senin Selasa Rabu lah, 26, 27, 28 kita di kantor memang tidak ada kontraktor datang atau apa itu nggak ada. Jadi memang saya sampaikan di awal tadi, kami memang masih konsolidasi ke dalam Pak. Jadi saya masih harus mencari informasi dulu pekerjaannya PUPR itu apa sih. Saya harus data kan semuanya. Bapak minta izin pekerjaan di PUPR bukan satu ini saja Pak. Pekerjaan PUPR itu banyak, termasuk ada beberapa DAK. Saya tidak mungkin fokus cuma pada satu pekerjaan ini. Pada saat saya dikasih tanggung jawab untuk memimpin PUPR, semua pekerjaan yang ada di PUPR harus saya inventarisir, termasuk pekerjaan dana kompensasi. Jadi kalau kita dipaksa, kenapa nggak urusin ini di tanggal 26, 27, 28? Saya harus inventarisir semua pekerjaan yang ada di PUPR. Saya masuk di bulan April, sudah jalan 4 bulan yang pekerjaan saya nggak tahu apa-apa, termasuk dana kompensasi yang semua harus berjalan segera. Jadi menginventarisir itu perlu waktu dan semuanya melibatkan beberapa bidang. Jadi kita dapat informasi bahwa ini belum berkontrak itu, belum bertandatangan pihak penyedia, itu sudah di hari terakhir kita mau cuti bersama, sudah sore. Nah makanya kita rapat intern dengan Pak Adi Eka sebagai sekretaris dan sebagai PPK yang saya PLT kepala bidang yang saya tunjuk, bahwa kita akan memediasi pihak pelaksana Pak. Bukan harga mati sebenarnya Pak. Pada saat ini tidak dilaksanakan, mereka tidak bertanda tangan di tanggal 18. Kalau tuh misalnya saya atau Pak Adi Eka kita paksa untuk tanda tangan di tanggal 29 April, yakin nggak kerja Pak pada saat cuti bersama? Tidak kerja Pak.
Jadi mending kita tanda tangan sekalian pada saat setelah selesai cuti bersama. Kalau kita tanda tangan di tanggal 29 April, mereka nggak kerja, minta perpanjangan waktu, saya nggak mau Pak, karena kesalahan bukan direksi. Oke Bu, saya paham itu. Sebenarnya gini, ketika mereka mau tanda tangan di tanggal 29, proses selanjutnya mau mereka kerja atau tidak itu kesalahan di mereka, bukan kita di pemerintah daerah, ya kan? Nah, Tapi cuti bersama loh Pak, itu. iya paham, itu cuti bersama, itu dari resiko mereka lah terkait itu, saya tidak membahas itu. Maksud saya seperti ini tadi, 18 April itu kan hari Senin, Senin apa Selasa kalau tidak salah. Ketua, sebentar ketua instruksi itu. Nah sebentar, itu kan hari kerja. Terakhir kontrak tanggal 29, 18/29. Jaminan pelaksanaan tanggal 21 mereka kasih. Harusnya tanggal 18 Pak. Oke, jaminan tanggal 21. Nah, Itu udah menyalahi prosedur loh Pak. Karena Oke. salah satu syarat berkontrak itu harus ada jaminan pelaksanaan. Ketua. Jadi ini jadinya debat kusir nih. Ya. Dia nggak belum menjabat, tapi banyak ngomong. Ini yang saya ini. Frans, Saya ngomong Pak berdasarkan kronologis loh Pak. Betul. Sebentar. gantian. Tidak ada kesepakatan tanggal 18 April itu berkontrak. Bahwa tanggal 23 April Saudara Fran WA ke staf kami nanti untuk tanda tangan kontrak dengan PPK baru ya Om. Saya ada buktinya. Ini tanggal 23 April. Saya nggak tahu ini tanda tangan ini tanggal berapa ini barang ini. Terima kasih. Ya.